أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون ثم أما بعد اللهم ربنا زدنا علما وارزقنا فهما ووافقنا أملا صالحا اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Bapak Ibu yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah malam hari ini kita diberikan kesempatan untuk sama-sama bermujalasah di masjid yang insyaallah penuh rahmat Allah dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah kita lanjutkan kembali kajian kitab Al-Adhkar karya Imam Nawawi. Ya, di kesempatan sebelumnya kita sudah membahas tentang adab-adab ya ketika kita berhadapan dengan seseorang yang sedang sakratul maut. Ya, dan apa yang harus kita lakukan kalau misalnya seseorang wafat. Ada beberapa kewajiban yang masuk dalam hukum Islam ya, fardu kifayah, yaitu dari kita memandikan, mengkafankan, menyolatkan, kemudian menguburkan. Nah, kemudian apa yang terjadi setelah kita menguburkannya, gitu ya Pak ya. Ya, kadang-kadang di kita ini banyak kontroversi ya, perdebatan, perselisihan di kalangan masyarakat apakah ada dalil amalan-amalan yang sudah kita lakukan selama ini. Nah, ini kita coba baca ya bab baru ya yang membahas ya tentang perjalanan dari rumah duka sampai ke pemakaman. Bismillahirrahmanirrahim wa nafa'ana Allah bi ulumil muallif fid dharain amin. Babu ma yaquluhul mashi ma'al janazah. Bab apa saja yang perlu diucapkan oleh orang-orang yang mengiringi jenazah, gitu ya. Apa yang harus dilakukan? Imam Nawawi mengatakan yustahabbu lahu ay yakuna mushtaghilan bi dzikrillah ta'ala wal fikra fima bi liqa'il mayyit wa ma yakunu masiruhu wa hasilu ma kana fi. Jadi dianjurkan bagi orang-orang yang mengiringi jenazah untuk menyibukkan dirinya dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kalau kita alhamdulillah diizinkan oleh Allah turut serta untuk ya menguburkan jenazah, nah maka jangan lupa untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala sambil memikirkan kira-kira ini bagaimana seorang jenazah ini ketika dia masuk ke dalam liang lahat. Jadi sambil kita mikirin kira-kira ini dia gimana ya, nanti juga saya bagaimana ya, gitu maksudnya Pak. Jadi az-zikru wal fikru, zikir dan sambil berfikir Pak. Ya, karena suatu saat kita yang mengantarkan ya kita juga akan menjadi orang yang diantarkan Pak. Kalau sekarang kita yang bopong jenazahnya, yang mengangkat kerandanya, maka besok-besok kita yang ada di dalam keranda tersebut. Jadi sambil kita membawa jenazah berzikir, sambil juga kita mikirin kira-kira kalau kita wafat nih bagaimana, apa yang kita hadapi saat kita wafat. Kalau kita buka kitab Sahih Al-Bukhari itu disampaikan Pak tentang keadaan orang yang sedang diangkat di dalam keranda. Ya, kalau dia orang soleh, maka orang soleh ini sebenarnya juga berteriak. Ya, teriaknya apa? Ya, segera masukkan saya ke dalam kubur. Gitu Pak ya. Ini untuk orang-orang yang soleh ingin bersegera masuk ke dalam kubur. Tapi kalau orang-orang yang dulunya ahli maksiat, yang dulunya kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, sebaliknya Pak. Ya, gak mau dikubur. Tapi kalaupun gak mau dikubur, pasti dikubur juga. Nah, sambil dia berpikir, ya seandainya bisa kembali lagi, maka saya ingin menjadi orang yang soleh. Gitu ya. Nah, cuman teriakannya gak kedengeran Pak oleh kita Pak. Kira-kira kalau kita lagi ngangkat keranda terus teriakannya kedengeran, jadi apa enggak Pak? Enggak jadi.
Itu Pak ya. Nah, kenapa kita yakin? Karena ini yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Ya, apalagi hadisnya itu sahih, sesuai ya dengan tuntunan Rasulullah SAW. Ya. Kemudian fa innal kalama bima la faidata fihi manhiyun anhu fi jami'il ahwal. Fa kaifa fi hadzal hal? Ya, kita berbincang-bincang yang tidak ada faidah, tidak ada manfaatnya, itu nggak boleh Pak. Apalagi dalam keadaan kita sedang mengiringi jenazah. Coba bayangin Pak, sambil kita ngiringin jenazah, terus kita di belakang ini ngobrolin bisnis, ya, atau kita ngobrolin ngalor ngidul nggak jelas kemana-mana. Maka di situ manhiyun anhu, dilarang, ya, dilarang kita berbicara yang tidak ada faidahnya. Mungkin kalau bisnis mungkin ada faidahnya Pak, tapi kalau ngobrol ngalor ngidul nggak jelas, apalagi ngomongin jenazah, maka itu dilarang. Maka paling bagus saat kita mengiringi jenazah, ya zikir apa saja Pak, ya, mau tahlil, tahmid, takbir, tasbih, silakan. Yang penting kita sambil berzikir, sambil juga kita berpikir bagaimana nanti akhir dari kehidupan kita. Apakah kita kelak nanti wafat dalam keadaan husnul khotimah atau na'udzubillah sebaliknya. Wa'lam anna as-sawta wa'lam anna as-shawab al-mukhtar ma kana alaihi salaf radhiyallahu ta'ala anhum as-sukutu hala sayr ma'al janazah fala yurfa'u sawtun biqira'atin wala dhikrin wala ghairi dhalik. Nah, jadi kata Imam Nawawi, yang paling benar, yang dijadikan pendapat yang dipilih oleh kebanyakan ulama Syafi'iyah wa makana alaihi salaf, dan juga ulama-ulama salaf di masa lalu, hendaknya saat kita mengiringi jenazah memang dianjurkan zikir, tapi zikirnya itu tidak dianjurkan untuk mengangkat suaranya. Ya, afdolnya begitu. Yang terjadi di kita, ya, kadang-kadang kita angkat suaranya tinggi-tinggi, ya, ya, tidak sampai bid'ah mungkaroh, tapi di sini mustahab, dianjurkan, ya, semuanya itu zikirnya lirih Pak, tidak diangkat suaranya, kata Imam Nawawi. Nah, Imam Nawawi ini kita tahu beliau ini imam di kalangan Syafi'iyah, ya. Jadi kalaupun mau baca zikir silahkan, tapi zikirnya lirih saja, gitu ya Pak. Kalaupun mau baca ayat boleh juga, tapi tidak diangkat suaranya. Jadi sambil kita membawa jenazah itu, ya, zikirnya itu supaya menenangkan diri kita juga. Wal hikmatu fihi zahiratun wa hiya annahu askanu li khatirihi wa ajma'u li fikrihi. Kenapa sih Pak tidak diperlukan teriak-teriak saat zikir mengiringi jenazah? Supaya apa? Supaya lebih tenang bagi diri kita, dan juga kita lebih fokus Pak dalam tafakurnya tadi. Nah, karena seringkali kita ini menurut beliau, karena kalau dilantangkan suaranya, khawatirnya tidak merasuk zikir itu. Karena saat mengiringi jenazah banyak juga mungkin ahlul janazah, sahibul janazah ini, sahibul musibah, sebenarnya dalam keadaan bersedih. Maka paling afdal, ya, itu agar menenangkan hati kita juga, kita zikirnya diringankan saja, dilirihkan saja. Wallahu a'lam bishawab. Begitu ya Pak ya. Faqala Abu Ali Al-Fudail bin Iyad radhiyallahu taala anhu, ya, ma ma'nahu ilzam turuqal huda wa la yadurruka qillatus salikin wa iyyaka wa turuqad dhalalah wa la taghtarra bi kathratil halikin. Jadi maknanya, kata Fudail bin Iyad, memang kita harus mengikuti tuntunan Rasulullah, tuntunan para sahabat dan para ulama. Jangan tertipu dengan amalan-amalan yang mungkin kita sering lakukan, tapi sebenarnya bisa jadi, ya, mungkin tidak dicontohkan oleh para ulama di masa lalu. Nah, ini kalau misal terjadi di kita, oh, ini terjadi misalnya di tengah-tengah masyarakat kita, zikirnya dikencangkan, terus apakah perlu kita mengingkarinya? Ya nggak perlu juga, ya. Artinya jangan sampai juga akhirnya berantem gara-gara urusan kayak begini Pak, ya. Ini masuk dalam furu'iyah, tapi saya sampaikan ini karena ada di kitabnya, jadi mau nggak mau saya baca ini,
Ya, jadi kita tahu mana yang lebih afdol, zikirnya jahar atau sir saat kita mengiringi jenazah. Menurut Imam Nawawi di kalangan Syafi'iyah paling afdol adalah zikirnya sir, ini paling afdol. Tapi kalau ada yang jahar juga, kita tidak perlu perdebatkan ini, apalagi pas lagi ngangkat begitu la ilaha illallah sir, akhirnya pada berantem Pak, yang kasihan jenazahnya gitu ya, harusnya diurus dengan baik. Nah sementara kita mempermasalahkan seperti itu. Ya paling afdol, kita bicara afdoliyah, paling afdol zikirnya sir. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian babu ma yaquluhu man marrat bihi janazatun aw ra'aha. Nah, kemudian kalau misalnya kita melihat ada jenazah yang lewat, sementara kita tidak mengiringi jenazahnya. Nah, di situ sebenarnya ada tuntunan di sini. Yustahabu ayyakula subhanal hayyil ladzi la yamut. Jadi kalau ada yang lewat jenazah itu, ya sebagai bentuk penghormatan kita. Kalau dulu ya Rasulullah, jangankan orang mukmin Pak, jenazah orang Yahudi aja lewat, itu Rasulullah yang tadinya duduk berdiri Pak. Kata para sahabat, ya Rasul, kenapa engkau berdiri padahal dia orang Yahudi? Kata Rasulullah, bukankah dia seorang manusia? Artinya Rasulullah SAW jangankan orang muslim, orang non muslim sekalipun itu masih mendapatkan penghormatan dari Rasulullah SAW, apalagi kalau orang muslim. Maka kita yang tidak mengiringi jenazahnya minimal apa? Subhanalladzi subhanal hayyul ladzi la yamut. Maha suci Allah yang maha hidup, yang tidak akan pernah mati. Apalagi kalau misalnya kita lagi di jalan Pak, ada orang meninggal, ya kan mau dimakamin Pak, ya kasih jalan aja gitu ya, maksudnya ya itu ya dengan penghormatan yang lain, ya tidak melulu dengan berdoa. Berikan jalan juga untuk orang-orang yang sedang akan menguburkan, itu juga bagian dari bentuk bagaimana kita menghormati ya sang mayit. Wa yustahabu ayyadua wa yaqul, dan juga dianjurkan untuk mengucapkan la ilaha illallah al hayyul ladzi la yamut. Nah itu ya kurang lebih seperti itu. Nah ini sebagai bentuk penghormatan terhadap yang wafat, dan juga bentuk pengingat bagi kita bahwa kita semuanya akan meninggal, yang tidak mati hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam Al-Qur'an kita diingatkan oleh Allah, kullu syai'in halikun illa wajhahu. Semua ini pasti akan hancur yang ada di muka bumi ini. Ya, bangsa jin dan bangsa manusia semuanya berantakan, hancur, halik illa wajha, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian saat kita mulai memasukkan jenazah ke dalam kubur, Bapak, ya kalau tadi mengiringinya, saat memasukkan ke dalam kubur ternyata juga ada tuntunannya. Ya, ketika orang yang menerima jenazah kemudian memasukkan jenazah tersebut ke liang lahat, ada bacaannya. Rasulullah SAW bersabda, kana idza wada'al mayyita fil qabri, ketika beliau meletakkan ya jenazah di dalam makamnya, di dalam lahatnya, Rasul mengatakan atau membaca bismillahi wa ala sunnati rasulillah. Ya, bismillahi wa ala sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, kalau sudah dimakamkan bagaimana? As-sunnah liman kana 'alal qabri ay yuhthi fil qabri thalatha hathiyat biyadihi, ya, min qibali ra'sihi. Yustahab ay yaqul fil hathiyatil ula minha khalaqnakum. Kalau sudah dimakamkan, ya maka yang pertama kali ditutup itu, afdolnya itu ditutup dengan tanah itu bagian kepalanya sambil membaca beberapa kalimat. Itu kata Imam Nawawi. Pertama, ketika kita menaburkan turab, menaburkan tanah sedikit, ya kita bacakan minha khalaqnakum, ya dari tanah ini kami ciptakan, ya. Kemudian kita taburkan lagi satu, wa fiha nu'idukum, dan kemudian dari tanah ini kami kembalikan kalian, ya. Kemudian dilempar lagi Pak, wa fi thalitha wa minha nukhrijuhum taratan ukhra, dan kemudian dari ini pula nanti kita semuanya akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin amalan ini jarang kita lakukan Pak ya, kalau kita lihat di masyarakat kita, ya ini bukan perkara yang wajib Pak, ya. Jadi mau dilakukan boleh, tidak dilakukan juga tidak apa-apa, ya.
Wa yustahabbu ay yuqida indahu ba'da al-faragh sa'atan qadra ma yunharu juzurin wa yuqsamu lahmuha wa yashtaghilu al-qa'iduna bi tilawatil Qur'an wad du'a lil mayyit wal wa'dh wa hikayati ahli al-khair wa ahwalis salihin. Nah, kemudian kalau sudah ditutup Pak makam itu, dianjurkan kita semuanya ini jangan buru-buru pulang. Gitu ya. Jadi stay dulu Pak di sekitaran makam. Berapa lama? Nah, di sini disebutkan ya, lamanya kurang lebih seukuran kita menyembelih domba, kemudian kita kulitin dombanya, kemudian kita cacah dombanya, kemudian kita bagikan daging dombanya. Itu seukuran itu Pak. Kira-kira berapa menit Pak? Nggak mungkin 5 menit. Ya, sejam, bahkan bisa lebih itu. Ya. Anjurannya begitu. Jadi kita nggak langsung buru-buru pulang. Jadi nunggu dulu di makam itu diisi apa kita, ya nggak cuma nongkrong aja Pak, diem gitu, enggak Pak. Ada amalannya di sini kata Imam Nawawi, dianjurkan untuk apa? Bitilawatil Quran. Anjurannya adalah membaca Al-Quran. Di mana? Ya di makam itu tadi. Jangan buru-buru pulang, ya Pak ya. Kita kan belum ngerasain Pak. Coba nanti kalau kita ngerasain, baru ditaruh sebentar langsung ditinggalin, gimana perasaannya Pak? Ya Pak ya. Nah ini yang dianjurkan di kalangan Syafi'iyah. Maka ahlul bait wabil khusus jangan buru-buru pulang. Ya, baca Al-Quran dulu di situ, doakan jenazahnya dulu. Ya, kalau ada ustadznya di situ, silakan ustadznya berikan tausiah di situ Pak. Ya, doa yang panjang. Cuman kadang-kadang kalau doanya kepanjangan, jamaahnya yang kesel Pak. Ya, lama amat ini, mana panas lagi. Padahal itu ustaz sudah sesuai dengan sunnah. Kenapa? Karena dianjurkan untuk berlama-lama dulu Pak di makam. Ya, wa hikayat ahlil khair. Kemudian boleh juga menceritakan kisah-kisah orang yang baik, ya, atau kebaikan yang bersangkutan diceritakan di sana. Ya, jadi lama Pak. Jadi kurang lebih ukuran lamanya seperti kita nyembelih hewan kurban sampai dibagikan dagingnya. Ya kira-kira 1 jam sampai 2 jam. Aslinya mah begitu ya Pak ya. Nah, kira-kira sanggup apa enggak kita Pak? Ya. Nah, kira-kira Imam Nawawi kayak begini ada dalilnya atau tidak? Ternyata beberapa ada dalilnya. Ya. Disebutkan di sini dalam Sahih Al-Bukhari dan Imam Muslim dari Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan bahwa kami kunna fi janazatin fi Baqi'il Gharqad. Suatu saat kami pernah berada di makam Baqi. Ya. Berarti sedang ngurus jenazah gitu ya. Kemudian datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqa'ada wa qa'adna haulahu ma'ahu mahdirahu. Kemudian beliau itu datang dan duduk di tempat jenazah tersebut, di makam tersebut, dan kami pun ikut duduk. Ya. Summa qala ma minkum min ahadin illa qad kutiba maq'aduhu minan nar wa maq'aduhu minal jannah. Dan Rasul bersabda, siapapun di antara kalian yang hidup, melainkan Allah sudah mencatatkan tempatnya, baik itu di neraka ataupun di surga. Faqalu ya Rasulullah, afala nattaqilu ala kitabina? Tidak bolehkah kami bersandar kepada apa yang sudah dicatat kepada kami? Faqala i'malu fakullun muyassarun lima khuliqa lahu. Ya, kata Rasulullah, kita kan nggak tahu Pak, ujung hidup kita tuh neraka atau surga, kan kita nggak tahu ya Pak ya. Wallahu alam bisawab. Takdirnya Pak Janu. Kita di mana wallahu alam. Ya, karena kata para sahabat, ya Rasul kalau begitu kita, ya udah kalau begitu kita nggak perlu ngapa-ngapain, orang kita udah ditakdirkan neraka atau surga. Tapi kata Rasulullah nggak begitu, i'malu, beramallah. Fakullun muyassarun lima khuliqa lahu. Setiap orang itu akan dimudahkan oleh Allah sesuai dengan tujuan untuk apa dia diciptakan. Jadi kalau bapak-bapak tujuannya surga, itu dimudahkan untuk menggapai surga Pak. Kalau tujuannya neraka nggak tahu, maksiat tuh kayaknya lancar aja gitu. Makanya alhamdulillah Pak, kalau kita mau maksiat gagal, giliran taat kok gampang. Berarti itu ada indikasi kita ditakdirkan oleh Allah menjadi ahli surga. Amin ya rabbal alamin. Ini kayak gini Pak, sekarang kita kumpul-kumpul di sini.
Ini perlu pengorbanan, apalagi tadi pas mau berangkat udah mulai gerimis, ya kan Pak? Perlu pengorbanan. Ini Masya Allah. Kalau dipikir-pikir ya kita mendingan nonton Indonesia vs Thailand kan gitu. Bisa, tapi nggak ada sekarang. Kalau ada sekarang saya nggak tahu juga gitu. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian dalam Sahih Muslim, Amru bin As mengatakan, "Idza dafantumuni aqimu haula qabri qadra ma yunharu jazurin wa yuksamu lahmuha." Amru bin As ini sahabat Rasul, Pak. Sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita tahu memang tidak masuk dalam kategori as-sabiqunal awwalun, tapi beliau ini termasuk orang kepercayaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, setelah masuk Islam itu didapuk oleh Rasulullah sebagai safiru Rasulillah, duta besarnya Rasulullah, orang yang menjadi gubernur Mesir pertama kali setelah umat Islam dapat menaklukkan Mesir, Pak. Jadi orang soleh, Pak. Nah, beliau itu sebelum meninggal berwasiat. Apa wasiatnya? Jika kalian menguburkan saya, maka berdirilah di sekitar kubur saya, ya, seukuran lamanya disembelih domba sampai dibagikan dagingnya. Jadi artinya yang dikatakan oleh Imam Nawawi adalah apa yang diinginkan oleh sahabat Rasul selevel Amru bin As. Nah, tapi kan itu bukan Rasulullah, memang bukan Rasulullah, tapi Pak, perkataan yang disampaikan oleh sahabat Rasul itu bisa dijadikan dalil. Maka dalil itu tidak hanya Al-Quran dan hadis Rasul, apa yang disampaikan oleh para sahabat Rasulullah SAW juga bisa dijadikan dalil. Kenapa? Karena tidak semua itu tertulis dalam riwayat hadis, Pak. Ya, makanya apa yang dilakukan oleh Sayyidina Umar, Abu Bakar, termasuk Amru bin As itu bisa dijadikan dalil karena mereka adalah orang yang dekat dengan Rasulullah. Mereka paling mengerti apakah ini dilarang oleh Rasul atau tidak. Mereka paling paham, Pak. Ya. Hatta asta'nisa bikum, apa kata beliau? Agar aku merasa ditemani dengan kalian. Hatta asta'nisa bikum. Jadi bayangkan beliau yang orang soleh, yang dijamin, Pak, namanya sahabat Rasul ini kan Masya Allah dijamin oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam min ahlil khair radhiyallahu anhum wa radu'an, gitu ya. Tapi bayangkan masih ingin ditemani oleh para sahabat yang lain, masih ingin ditemani oleh keluarganya. Hatta asta'nisa bikum, agar apa? Merasa ditemani tadi, tidak kesepian, ya. Wa anzura madza arju'u bihi rusula rabbi. Dan agar aku juga melihat, ya, apa yang nanti dilakukan oleh utusan-utusan Tuhanku. Maksudnya utusan-utusan Tuhanku siapa? Malaikat-malaikat, ya Pak ya. Dalam hadis Rasul kan orang yang ditinggalkan, ya, orang yang di dalam kubur itu, ya, ketika ditinggalkan oleh ahlul baitnya, oleh tetangganya, oleh kerabatnya, itu mendengar, Pak, jejak langkah kaki yang meninggalkan itu. Percaya nggak, Pak? Kalau nggak percaya cobain, ya Pak ya. Itu hadis Rasul, Pak. Kedengaran, Pak. Makanya beliau ingin ditemani dulu. Beliau karena yakin dengan hadis Rasul minta untuk ditemani dulu sampai beliau itu hatta uraji'a, sampai aku, ya, dengan begitu ngecek, ya, bagaimana nih utusan-utusan Allah nih, malaikat Allah memperlakukan aku seperti apa. Ya, itu selevel Amru bin As, Pak. Kemudian dalam riwayat yang lain dari Sayyidina Utsman bin Affan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza faragha min dafnil mayyit waqafa alaihi. Rasul itu kalau sudah memakamkan jenazah atau mayit, beliau itu berdiri di depan jenazah kemudian mengatakan kepada para sahabat, istaghfiru li akhikum wasalu lahu at-tathbit fa innahu al-an yus'alu. Ya. Memohon ampunanlah kalian untuk saudara kalian yang wafat ini, ya. Jadi kita yang hidup kenapa nggak boleh buru-buru pulang, disuruh memintakan ampunan kepada Allah untuk saudara kita yang wafat. Dan mintalah kepada Allah agar Allah meneguhkan lisannya, meneguhkan hatinya, ya, meneguhkan hati dan lisannya. Fa innal an, karena sekarang dia akan ditanya oleh malaikat. Nah, itu perintahnya at-tathbit, ya. Tathbit itu nanti kan kita akan ditanya tuh, Pak, di dalam kubur, ya, macam-macam pertanyaannya itu, ya.
Ya, yang sering kita hafalin tuh man rabbuka wa ma nabiyyuka wa ma hadzal rajul wa ma kitabuka. Ya Ustaz, kita latihan aja dari sekarang. Itu nggak cukup pakai latihan, Pak. Ya, itu tergantung amalan kita masing-masing. Kalau kita amalannya bagus, ya yang nggak bisa bahasa Arab pun insya Allah bisa jawab, ya Pak ya. Jadi tergantung amalan, bukan tergantung kualitas bahasa Arabnya, Pak. Ya. Nah, jadi di sini ada dalil, Pak. Jadi apa yang disampaikan oleh Imam Nawawi tadi, rujukannya ada dalil yang disampaikan oleh Imam Muslim dan juga Sunan Abi Daud dan Imam Baihaqi. Jadi kita diperintahkan mendoakan yang sudah wafat, kemudian apa? At-tasbit, meminta kepada Allah agar orang yang di dalam kubur ini diberikan keteguhan hati dan keteguhan lisan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari para malaikat. Qala Syafi'i, Imam Syafi'i dan ulama-ulama setelahnya dari kalangan Syafi'iyah mengatakan yustahabu ayyaqra'u indahu syai'an minal Qur'an. Hendaknya untuk membaca Al-Qur'an. Ya, apa yang dibaca, Pak? Dalam riwayat yang lain, iqra'u ala mautakum yasin. Bacakan surat Yasin kepada orang yang meninggal di antara kalian. Jadi silahkan baca Yasin. Nggak sanggup Yasin, baca Al-Fatihah, karena Al-Fatihah juga bermanfaat. Apapun sebenarnya di dalam Al-Quran itu memberikan manfaat, baik bagi kita yang masih hidup ataupun yang sudah wafat. Mana dalilnya? Ya, apa sih? Ma nunazzilu minal Quran syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Ya, jadi yang ada di dalam Al-Quran itu dari Al-Fatihah sampai surah An-Nas itu semuanya syifa dan rahmat. Syifa itu bukan berarti untuk orang sakit aja, untuk orang yang wafat. Rahmat juga untuk orang yang wafat. Maka jangan buru-buru tinggalkan jenazah, silahkan baca Al-Quran. Kalau tadi Imam Syafi'i mengatakan sebagian saja, sementara sebagian ulama mengatakan fa'in khatamul Quran kullahu kana hasanan. Kalau dihatamkan Al-Quran itu lebih bagus lagi. Makanya mohon maaf, ada di beberapa daerah di Indonesia sampai bayar orang. Ya, ada nggak, Pak? Ya, bikin tenda dekat kuburan, bayar orang buat hatamin Al-Quran. Ini bagaimana urusannya? Kalau saran saya tidak perlu bayar orang, ahlul baitnya, anaknya yang baca Al-Quran, yang wafat istrinya, suaminya, yang wafat suaminya, istrinya baca, yang wafat orang tuanya, anak-anaknya, gitu ya Pak ya. Ya, supaya apa? Supaya lebih terasa lagi Pak, bacaan Al-Quran itu sebagai bentuk rasa kasih sayang. Nah, kalau kita mengupah orang lain, ya kira-kira bacaannya bermanfaat atau tidak, ya saya wallahu a'lam. Tapi setidaknya orang itu baca Al-Quran karena diupah aja gitu, ya Pak ya. Nah, banyak di beberapa tempat itu dibikin tenda baca Al-Quran di situ. Ya. Kadang-kadang sampai seminggu gitu ya. Kadang-kadang ada yang sampai 2 minggu, itu ada yang sampai 40 hari. Nah, bapak-bapak, ya kita boleh mengamalkan sunnah ini. Ini namanya sunnah, tapi jangan sampai memberatkan yang terkena musibah. Nah, di kita tuh kadang-kadang, ya mohon maaf, udah kena musibah ketimpa tangga juga. Udah kena musibah, habis itu terlilit utang. Salah satunya kalau ada tradisi di daerahnya misalnya mengumpulkan orang untuk khataman Al-Quran di makam. Nah, ini ada paket-paketnya Pak, bayar sekian, bayar sekian. Nah, kalau ada uang, kalau nggak ada uang malah terlilit utang. Nah, waliyadzubillah. Maka paling afdol adalah keluarganya. Silahkan baca Al-Quran. Ini artinya apa Pak? Di sini para ulama salaf membolehkan baca Al-Quran di kuburan. Artinya tidak menjadi bid'ah mungkaroh ketika kita membaca ayat Al-Quran di area pemakaman. Gitu ya Pak ya. Nah, kalau misalnya ada yang nggak sepakat, saya nggak sepakat baca Al-Quran mendingan di masjid, ya nggak apa-apa juga. Gitu ya Pak. Nah, ini furu'iyah, artinya kalau ada yang baca Al-Quran di makam, ini dalilnya. Tapi kalau ada yang nggak sepakat juga nggak apa-apa, toh ini sunnah. Jangan sampai gara-gara yang sunnah ini kita jadi berantem, ini jadi masalah, gitu ya. Berantem haram Pak, gitu ya. Masa kita melakukan yang haram untuk yang sunnah? Nah, ini persis seperti orang mau nyium hajar aswad tapi nyikut-nyikut orang lain, nah begitu. Ya, ingin menegakkan sunnah, tapi kalau kita berdebatnya sampai berantem, akhirnya sesama tetangga jadi masalah. Nah, ini nggak boleh juga.
Warawayna fi sunanil Baihaqi bi isnadin hasan. Kemudian kata Imam Nawawi, kami meriwayatkan dari Imam Al-Baihaqi dengan sanad yang hasan bahwa Ibnu Umar, anna Ibnu Umar istahabba ay yaqra'a 'ala al-qabri ba'da dafni awwal suratil Baqarah wa khatimataha. Sayyidina Ibnu Umar itu menganjurkan ya kepada para sahabat yang lainnya agar setelah memakamkan jenazah hendaknya jenazah ini dibacakan awal surat Al-Baqarah dan akhir surat Al-Baqarah. Awalnya dibaca, ujungnya dibaca. Yaitu yang awal Al-Baqarah berarti Alif Lam Mim ya. Kan sering baca tuh kalau bapak-bapak baca tahlil tuh Alif Lam Mim dibaca tuh ada sampai ujung, enggak sampai ujung ya. Sampai mana Ustaz? Oh ya sampai situlah pokoknya. Terus kalau misalnya akhirnya berarti lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi sampai ujung. Nah itu riwayat Ibnu Umar. Bapak tahu Ibnu Umar ini sahabat Rasul yang menjadi muftinya para sahabat. Jadi beliau ini berkata-kata bukan karena nafsu, ya, bukan karena nafsu, itu karena sudut pandang keilmuan beliau. Kalaupun ini tidak disebutkan oleh Rasulullah, ini bisa dijadikan dalil. Kenapa seperti Imam Baihaqi menuliskan pendapat beliau? Karena pendapat beliau itu bukan pendapat orang sembarangan. Beliau ini pernah hidup dengan Rasulullah, pernah hidup dengan Khulafaur Rasyidin, maka beliau tahu mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Nah, di sini ada anjuran bahwa kita dianjurkan untuk membaca awal dari surah Al-Baqarah dan akhir surah Al-Baqarah. Faslun wa amma talqinul mayyit ba'da dafni faqad qala jama'atun katsirun min ashabina bistihbabihi. Adapun mentalkin mayit, jadi sudah dimakamin ya Pak, ditalkin. Karena tadi kan mau ditanya sama malaikat, kita talkin. Ya, talkin itu artinya apa? Dikasih bocoran. Begitu ya Pak ya, dikasih bocoran. Talkin, di-spill kalau istilah sekarang itu. Ya. Agar mengucapkan kalimat-kalimat yang kita ajarkan. Talqin itu kita ajarkan itu jenazah itu. Pertanyaannya tuh jenazah dengar apa enggak Pak? Insya Allah mendengar. Ya, silakan bapak-bapak buka kitab Ar-Ruh karya Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Di situ dijelaskan secara detail bahwa jenazah itu mendengar apa yang kita katakan. Nah, maka di sini di kalangan Syafi'iyah bahwa ya mentalkin mayit itu hukumnya sunnah. Wa mimman nassa ala istihbabihi al-Qadhi Husain fi ta'liqihi. Nah, kemudian beliau menyebutkan nama-nama ulama yang menganjurkan untuk mentalkin. Ya. Bagaimana lafaz talqin itu? Nah, lafaz talqin itu disampaikan di sini idza faragha min dafnihi yaqifu inda ra'si. Kalau sudah dimakamkan, maka yang mentalqin itu berada di bagian kepala jenazah. Kemudian mengatakan, ya fulan bin fulan. Ya, wahai fulan bin fulan, udhkuril ahdal ladzi kharajta alaihi minad dunya. Ya, ingatlah ya janji alladzi kharajta alaihi minad dunya, yang kamu sudah keluar dari dunia tersebut, yaitu janji apa? Syahadata alla ilaha illallah. Itu yang biasa kita dengar Pak. Ada kan biasanya amil tuh. Ya, cuman amil saya juga nggak ngafalin juga itu, kalau disuruh ya buka Google juga Pak. Nggak ada masalah, kan jenazah nggak tahu juga Pak. Yang penting jenazah itu suaranya sampai kepada kita. Ini anjuran di kalangan Syafi'iyah. Ya, ini hukumnya sunnah. Untuk apa? Untuk memberikan tathbit, keteguhan kepada jenazah. Karena sebenarnya jenazah itu mendengar apa yang kita katakan. Nah, kemudian ya diceritakan di situ ya Allah, nanti kalau ditanya siapa Tuhanmu, Allah dan sebagainya begitu ya Pak ya. Nah, itu tuntunannya. Wasu'ila Syekh Al-Imam Ibnu Salah pernah ditanya bagaimana hukum talqin itu. Beliau katakan at-talqin huwa alladzi nakhtaruhu wa na'malu bihi. Jadi talqin itu yang kami pilih dan kami amalkan. Jadi memang di masa lalu ya memang para ulama mengamalkan talqin ini. Ya. Memang kalau misalnya kita sekarang bertanya-tanya apakah jenazah ini mendengar atau tidak Pak,
Ya, tentu yang tahu adalah Allah. Tetapi ada riwayat hadis yang menyebutkan setelah perang Badar, Rasulullah ngajak bicara orang-orang musyrikin Makkah yang sudah tewas, Pak, yang sudah mati. Ya, Umar bin Khattab bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah mereka mendengar pembicaraanmu?" Kata Rasulullah, mereka lebih mendengar dibandingkan kalian. Maka ini juga menjadi dalil, Pak, untuk sebagian ulama bahwa dianjurkan kita mentalkinkan jenazah, mengajak jenazah untuk mengingat kembali janji dia kepada Allah, tentang kesaksiannya kepada Allah, tentang kesaksiannya kepada Rasulullah SAW dan sebagainya. Nah, itu lagi-lagi babnya apa, Pak? Babnya bab sunnah. Artinya kalaupun kita tidak sepakat, kita boleh tinggalkan. Sampai sini dulu Bapak-bapak. Mungkin kalau ada tambahan silakan, kalau ada silakan Pak Haji. Masya Allah, memang Imam Nawawi ini, Pak, usianya muda ya, umurnya nggak panjang-panjang amat. Beliau ini hidup hanya 45 tahun. Tapi memang beliau dari masih muda itu, dari masih kecil itu muhibbun lil ilm. Jadi sangat cinta sekali dengan ilmu. Dalam satu hari ketika beliau masih mujalasah, masih dalam marhalah mencari ilmu, ya, satu hari itu beliau datang kepada 12 syekh. Jadi satu hari 12 guru yang beliau datangi. Makanya beliau ini Masya Allah keilmuannya sangat matang sekali. Nah, beliau sangat produktif ya, padahal di zaman beliau itu umat Islam sedang kacau-kacaunya ya. Saat itu umat Islam sedang dihabisi bangsa Tatar Mongol itu sedang masuk. Nah, Imam Nawawi itu di zamannya, Pak. Nah, beliau lebih memilih untuk mencintai ilmu, menggali ilmu, dan kemudian lahirlah karya-karya. Nah, beliau ini Masya Allah, beliau sangat paham sekali umat ini banyak, Pak. Umat ini banyak dan level keilmuan intelektualitasnya macam-macam ya. Maka beliau membuat kitab itu sesuai dengan levelnya masing-masing ya.
Dalam ilmu hadis atau dalam level kitab hadis, kita kenal ada namanya kitab Arba'in An-Nawawiyah. Jadi sebelum loncat ke Riyadhus Shalihin, maka paling afdal kita baca kitab Arba'in dulu. Nah, setelah Arba'in baru kita ke Al-Azkar. Setelah Al-Azkar nanti ke Riyadhus Shalihin. Alhamdulillah Pak Haji, kita sudah menghatamkan Arba'in An-Nawawiyah di masjid ini. Makanya kenapa kita ke kitab Al-Azkar. Ya. Soal pemahamannya insya Allah yang beliau tuliskan itu datang dari pemahaman yang matang. Buktinya apa Pak? Buktinya semua hasil, hampir semua hasil karya beliau itu dijadikan rujukan oleh para ulama. Jadi tidak hanya oleh kita, oleh para ulama abrol qurun itu berabad-abad dijadikan rujukan. Ya, tidak hanya kitab ini, ada kitab fikih beliau punya nama kitab Majmu' Syarah Muhazzab, tebal sekali. Kenapa kok usianya pendek, nulisnya kok banyak Pak, hasil karyanya banyak. Disebutkan oleh para ulama dalam sirah tarjamah beliau itu tidurnya nggak pernah berbaring Pak. Jadi beliau itu tidurnya nulis. Jadi tidurnya lagi nulis, tidur, bangun lagi, nulis lagi gitu Pak. Kalaupun bangun itu hanya berdiri. Makanya beliau kena penyakit bawasir. Ya, wallahu a'lam bishawab. Nah, terus tadi yang soal kedua Pak ya, nah, apakah perlu jenazah itu dihimpit dengan Quran 6 mushaf? Ya, saya juga baru dengar ini Pak. Ya, kalau dalam riwayat hadisnya sih belum tahu, belum lihat. Tapi kalau tujuannya untuk mengeluarkan oksigen, nah, sebenarnya ya harusnya pada saat pengurusan jenazah, saat memandikan jenazah itu paling afdal. Nah, memang jenazah itu kita diperintahkan oleh Rasulullah untuk bermuamalah dengan muamalah orang hidup. Ya, jadi jangan bayangkan dia seperti orang mati yang ya sudah ya kita abaikan hak-haknya. Enggak, seperti orang hidup, maka harus pelan-pelan, harus baik-baik ya. Jangankan saat memandikannya, ucapan kita pun harus tetap kita jaga ya terkait hak-hak beliau. Wallahu a'lam bishawab. Demikian mungkin Pak, ada tambahan, silakan. Ustaz. Ya, Waalaikumsalam. Kita itu kalau meninggal itu kan biasa dari sampai dari pembahasan itu kan setelah dimakamkan kita bertaklim dan tidak ada pembahasan tentang asal di makam itu. Apakah ada dari yang lain menerangkan tentang asal di makam itu? Yang keduanya tentang zikir dari saat mengantarkan mayat itu kan rata-rata di antara kita sedikit sekali berzikir atau mengucapkan dari Allah. Justru kita mengantarkan kayak itu aja gitu. Mestinya kan pada saat ada yang meninggal itu justru menjadi iktibar kita, sama lo udah nanti bakal ini, sama lo udah bakal dipotong, sama kok kita akan bawa bulan-bulan sampai ke momen terakhir. Nah, bagaimana caranya menumbuhkan rasa itu, menumbuhkan rasa bahwa kita juga bakal mati, kita juga bakal berbalik dan dimakamkan. Terus saya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Tadi soal azan ya Pak ya. Nah, ini khilaf. Ya, ini ikhtilaf di kalangan ulama. Sebagian kecil ulama Syafi'iyah menganjurkan azan. Nah, azan ini tidak ada dalil khusus, baik dalil hadis apalagi Quran. Terus dari mana dalilnya? Dalilnya itu dikiaskan. Kias dari mana? Kias karena dulu lahir ada anjuran diazankan, maka wafat juga diazankan. Maka ini sebagian kecil dari kalangan Syafi'iyah. Sebagian besar kalangan Syafi'iyah itu tidak menganjurkan untuk mengazankan jenazah. Nah, makanya soal azan tidak mengazankan jenazah ini bukan perkara ormas Pak. Saya dulu waktu ibu saya meninggal, saya kan Syafi'iyah juga Pak. Pas ibu saya meninggal, keluarga saya nyuruh ngazanin, saya bilang nggak usah. Wah, Muhammadiyah ya ente gitu. Saya bilang nggak begitu. Karena kenapa Pak? Karena saya tidak berani ambil hukum kias. Saya pilih untuk tidak mengambil hukum kias dan ikut kebanyakan mayoritas kalangan Syafi'iyah karena Rasulullah wafat dan tidak ada yang mengazankan. Ya, Sayyidina Umar wafat tidak ada dalil juga yang mengazankan. Jadi ini tidak bisa sebenarnya dikiaskan. Kias itu
bisa digunakan kalau tidak ada dalil pembanding lain, Pak. Ya itu ya, Pak ya. Nah, jadi soal ini soal khilaf. Jadi kalau ada yang mau mengazankan, ahlan wa sahlan, karena ada sebagian kecil di kalangan ulama yang ya menganjurkan. Tapi kalau ada yang tidak mengazankan, kita juga nggak boleh mempermasalahkan juga, langsung bawa sentimen organisasi, karena sebenarnya kalangan Syafi'iyah juga nggak mengharuskan mengazankan yang wafat. Azan itu masyru', disyariatkan untuk memanggil orang untuk sholat. Ya, itu wallahu a'lam bishawab. Silakan Bapak Ibu ambil yang mana. Kalau tentang bagaimana kita menghidupkan kesadaran agar orang-orang itu sadar kita akan kembali kepada Allah, makanya ini perlu peran para asatidz, gitu ya. Nanti saat sudah memakamkan itu diingatkan, atau misalnya saat setelah menyolatkan itu ada tausiah sebentar ya, kurang lebih 5 menit 7 menit, diingatkan adab-adab itu, Pak. Adab-adab mengiringi jenazah, diingatkan adab-adabnya, disuruh zikir, disuruh tafakur ya, bahwa kita juga akan merasakan hal yang sama, sehingga ini menjadi pengingat untuk orang-orang yang mengiringi jenazah itu. Wallahu a'lam bishawab. Demikian Bapak Ibu, mudah-mudahan ada manfaatnya, yang benar dari Allah, yang keliru dari pribadi saya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.